Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semangat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran biologi. Hari ini Ibu ingin menjelaskan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kegiatan rencana penelitian kalian. Karena sudah ada beberapa di antara kalian yang rencana penelitiannya sudah betul, sudah tepat, dan bisa dilaksanakan, maka Ibu membuat video ini untuk membantu kalian yang sudah bisa melakukan kegiatan penelitian di rumah. Jadi, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap melakukan kegiatan belajar kita dengan semangat. Mudah-mudahan kegiatan penelitian kecil-kecilan atau belajar menjadi peneliti secara individual di rumah, kalian bisa punya semangat belajar yang lebih baik. Baik, anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kalian buat dalam rencana penelitian kalian, itu ada yang namanya alat dan bahan, ya. Jadi alat bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian kalian. Yang pertama yang kalian perlu siapkan adalah alat bahannya. Dan bahan utamanya pasti adalah biji tanaman yang akan kalian tanam. Misalnya ada biji kacang hijau, ada kacang putih, kacang merah, atau lombok, tomat, dan sebagainya. Sebelum dilakukan kegiatan penanaman, kalian harus menyiapkan bijinya. Pastikan biji yang mau kalian tanam itu dalam kondisi baik ya. Artinya ukurannya, warnanya bagus. Kalau misalnya menggunakan kacang hijau atau kacang merah, kacang tanah itu bisa diuji dengan cara memasukkan biji-bijian tersebut ke dalam air. Jadi ini isi air, masukkan biji yang ada di dalam. Kemudian biji yang diambil adalah yang tenggelam, ya, yang tenggelam di dasar. Jangan ambil yang mengapung, karena yang mengapung itu bijinya tidak bagus atau kualitas bijinya rendah. Sudah susah tumbuh nantinya. Atau untuk kalian yang memilih cabai atau lombok besar atau lombok kecil, sama saja. Tomat, nah, kalian menyiapkan bijinya lebih dahulu. Jadi kalau cabai, pilih cabai yang sudah merah, ya, yang sudah merah, belah, buka, ambil bijinya. Kalau tomat juga demikian. Jadi dibuka tomatnya, terus ditaruh di wadah atau di piring atau di kertas, kemudian biarkan dulu terkena sinar matahari supaya bijinya bebas dari lendir yang basah itu. Baik, selain dari biji-bijian tersebut, kalian juga harus menyiapkan media tanamnya, anak-anakku sekalian. Media tanam itu adalah tanah atau pasir atau campuran tanah dan pasir. Yang bagus media tanam, kalau kalian variabelnya bukan media tanamnya, berarti kalian bisa menggunakan media tanam. Campurlah antara tanah dan pasir. Bagaimana pencampurannya atau bagaimana perbandingannya? 1 bagian tanah, 1 bagian pasir. Jadi tidak perlu ditimbang. Pakai misalnya gelas ini untuk ukuran, ya. Jadi 1 gelas tanah dan 1 gelas pasir. Itu namanya perbandingan 1:1. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan sampel 9 tanaman, berarti kalian siapkan 9 pot, maka ambil 9 gelas tanah, taruh di wadah yang lebih besar, kemudian ambil lagi 9 gelas pasir, taruh di wadah yang sama, campurkan sehingga rata. Jadi di mix dulu. Nah, sesudah tercampur rata, baru dimasukkan ke dalam gelas atau tempat wadah tanamannya. Misalnya pot bekas minuman seperti ini, minuman air mineral, atau lebih bagus lagi kalau kalian punya itu pop ice, ya, wadah pop ice.
Itu agak besar sedikit sehingga jauh lebih lapang atau lebih luas nanti untuk kalian melakukan kegiatan pengukuran. Tapi kalau misalkan tidak ada wadah seperti ini yang ada, maka ini bisa dipakai, tidak ada masalah. Itu media tanamnya ya anak ya. Berikutnya adalah wadahnya atau potnya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan gelas seperti ini, maka harus sama ya. Jadi kalau kalian sampelnya ada 9, berarti siapkan 9. Oke. Nah, wadah ini anak-anakku sekalian, kalian kasih tanda. Ya, kalian kasih tanda seperti ini. Misalnya tanahnya sampai di sini. Ya, kasih tanda. Nah, sebaiknya memang tanahnya agak ke atas lagi sedikit ya. Sampai di bibir gelasnya itu tanahnya. Ya, tapi kasihlah tanda supaya sama. Ya, jadi ini kesamaannya, wadahnya yang sama, kemudian media tanamnya tadi sama, itu namanya variabel kontrol ya. Nah, kemudian wadah ini kasih lubang-lubang. Jadi ini Ibu kasih tanda. Itu maksudnya Ibu lubangi di situ. Bisa pakai paku yang dipanaskan ya. Dilubangi, lubang yang banyak ya, lumayan beberapa. Kemudian di bawah juga nak. Di bawah juga bikinkan lubang. Ya. Oke, dibikinkan lubang. Kenapa? Supaya kalau kita menyiram, airnya tidak tergenang di dalam. Kalau akar tanaman tergenang, biasanya tanamannya akan cepat mati. Ya, itu gunanya lubang-lubang tersebut. Kemudian teknis lagi, sebelum memasukkan campuran tanah dan pasir tadi, kasihlah di bawah itu, kasih masuk kerikil. Jadi batu yang kecil-kecil ya. Batu yang agak kecil, jangan juga yang terlalu besar, batu yang agak kecil-kecil, beberapa 3 atau 4 batu di dalam. Gunanya supaya lubang yang kamu sudah buat di bawah itu tidak tertimbun sama tanah sehingga menghalangi air yang turun. Jadi nanti tanahnya becek kalau airnya tergenang ya. Oke, itu tentang wadah atau pot untuk menanam. Berikutnya yang perlu kalian siapkan adalah penggaris ya. Nih, penggaris mistar. Bisa begini, bisa yang plastik. Nanti kalian pakai ketika melakukan kegiatan pengukuran. Tentu saja ada spidolnya, ada pulpennya ya untuk mencatat. Nah, kemudian pasti siapkan juga tabel pengamatan seperti yang sudah kalian buat di dalam rencana penelitian kalian. Kalian buat tabel pengamatan, tulis yang agak besar saja anak-anakku. Misalnya dikasih melintang seperti ini supaya mudah kalian memasukkan nanti data yang kalian butuhkan dalam ketika melakukan pengukuran. Kemudian bagaimana teknik pelaksanaannya? Oh iya, sebelum itu ini Ibu ambilkan contoh. Ini tadi gelas minuman yang sudah diberi media tanam campur antara tanah sama pasir ya. Jadi kira-kira banyaknya tanah seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana teknisnya? Teknis melakukan kegiatan penanamannya. Nah, kemarin sudah di dalam rencana penelitian kalian sudah membuat rencana sampelnya ya anak-anak. Sampelnya untuk satu variabel bebas itu ada 3 tanaman ya. Untuk satu variabel bebas digunakan 3 tanaman. Ketiga tanaman untuk satu variabel bebas itu disebut ulangan ya. Jadi misalkan judulnya pengaruh volume air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Berarti kita buat volume airnya ada 3 macam. Misalnya 100 mili, 50 mili, 25 mili. Ya, berarti A 100 mili, variabel bebasnya ada 3. Variabel bebas A
itu 100 mili, variabel bebas B 50 mili, variabel bebas C 25 mili. Ya, jadi ada 3 tingkatan variabel bebasnya. Untuk setiap variabel bebas ini kita menggunakan 3 tanaman. Itu namanya ulangan, ya. Kenapa harus ada ulangannya atau ada 3 tanamannya? Ini supaya tidak ada faktor kebetulan. Ibu sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ulangan itu digunakan supaya tidak ada faktor kebetulan dalam penelitian kita. Misalnya kebetulan bijinya bagus, kebetulan bijinya berkualitas, kebetulan tanahnya lebih subur dibanding di pot yang lain. Jadi wadahnya seperti ini kira-kira. Nah, ya. Jadi ini A1, A2, A3. B1, B2, B3, C1, C2, C3. Jadi ini ulangan pertama untuk variabel A yang 100 mili tadi. Ini yang variabel 100 mili untuk ulangan keduanya. Ini ulangan ketiganya untuk yang 100 mili. Jadi nanti juga pengaturannya seperti ini. Potnya ditaruh bersusun seperti ini ya anak-anak. Jadi A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ya, diletakkan di tempat yang sama. Kenapa? Karena variabel kontrol kita juga adalah suhu. Jadi harus sama suhu yang mengenai semua tanaman kita. Oke, paham ya? Baik. Selanjutnya. Nah, sebelum menanam, kalau untuk yang kacang hijau, ya, yang kacang hijau sebelum menanam sebaiknya kalian merendam dulu kacang hijau kalian semalam. Jadi misalnya besok pagi mau ditanam, tadi malam kalian sudah masukkan di dalam gelas yang ada airnya atau di piring yang ada airnya. Ya. Nah, kalau sudah direndam seperti itu, Nak, jadi yang tenggelam saja yang diambil ya, yang mengapung dibuang. Kalau sudah direndam, maka besok pagi harus kalian tanam. Karena kalau tidak, kacang hijaunya jadi toge. Kalau sudah terlanjur jadi toge kacang hijaunya, kita tidak usah tanam lagi, tapi dibuat jadi bakwan, baru dimakan. Ambil lagi kacang hijau yang lain untuk direndam. Ya. Jadi jangan terlama rendamnya, jangan lebih dari semalam. Jadi mungkin jam 10 malam sebelum kalian tidur, kasih masuk di air. Besok pagi sesudah salat subuh atau pagi jam-jam 7 kalian sudah bisa menanam. Ya, nah bagaimana teknis menanamnya? Apakah memang benar yang kalian rendam itu hanya 9 biji? Jangan, kasih lebih. Ya, kenapa? Karena kita lihat teknis cara menanamnya. Baik, nah, anggaplah biji kacang hijaunya sudah direndam semalam. Nah, sekarang kita ambil, sebelumnya siapkan label ya nak ya. Jadi ambil kertas. Pada saat menyiapkan wadah seperti ini tadi, ambil kertas, tempel di sini. Tempel kertasnya, kasih isolasi. Misalnya, aduh ibu lupa menyiapkan itu ya. Misalkan ini adalah pot A1. Jadi ditulisi. Tapi karena kalau ditulis langsung di potnya itu tidak bagus, maka kalian tulis di kertas, tempel, kemudian tutup dengan isolasi bening. Jadi kalau kalian menyiram, itu kertas tidak basah. Ya. Nah, sekarang kita sudah siapkan 3 pot seperti ini. Bukan 3, 9 ya. 9. Nah, sebelum menanam, basahi dulu ini tanahnya atau medianya. Jadi dikasih air sampai jenuh, sampai air ada yang keluar melalui lubang yang ada di sini. Jadi kelihatan di sini semuanya sudah basah, ya. Nah, setelah itu sudah siap ini biji yang mau kita tanam, ya. Buat 3 lubang di atas di permukaan dari tanah ini. Jadi pakai saja jari ini, jari kelingking misalnya ya. Buat 3 lubang di situ. 1, 2, 3. Ya. Buat 3 lubang. Atau bisa pakai lidi atau pulpennya kalian. Nah, bisa bikin 3 lubang di situ.
Ada 3 ya. Kemudian biji yang kita mau tanam dimasukkan 1 ke dalam setiap lubang. Jadi 1 saja nak ya, 1. Lubangnya jangan terlalu dalam. Lubangnya 1 senti saja. Ya, sekitar 1 senti atau kalau kalian pakai jari kalian ya satu ruas jari gitu nah. Nah, masukkan 1 kacang hijaunya yang sudah direndam semalam itu, kemudian tutup menggunakan tanahnya lagi. Ditutup, tidak usah ditekan-tekan terlalu keras, tapi tertutup pokoknya ya. Nah, setelah itu diperciki lagi air. Kalau kalian punya semprotan, ya semprot apa ya? Ya bisa dipakai semprotan untuk supaya tidak terhambur tanahnya. Atau kalau enggak, ambil aja air, diperciki seperti ini ya, air. Supaya tidak terhambur tadi tanah yang menutupi kacang hijau kita yang sudah ditanam. Jadi 1 wadah dimasukkan 3 biji tanaman ya, tapi satu lubang, makanya kalian bikinnya 3 lubang ya. Nah, selanjutnya sekarang setelah itu simpan, taruhlah tanaman kalian itu dengan aturan seperti ini tadi ya. Jadi diletakkan misalnya di tempat tertentu yang jangan sampai diganggu sama kucing ya atau ayam. Jadi kasih di tempat aman, kasih di atas meja misalnya, di halaman belakang atau depan rumah, atau bikinkan tempat supaya bisa terhalang, jangan sampai diganggu sama hewan. Apalagi kalau kalian punya hewan peliharaan ya. Nah, taruh letaknya seperti ini. Jadi A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Jangan 1 disimpan di depan, 1 di atas, 1 di jangan terpisah-pisah. Karena kalau terpisah-pisah maka variabel kontrol tidak akan sama. Suhunya bisa tidak sama, anginnya menyengenai tidak sama, dan seterusnya ya. Baik. Nah, setelah kita menanam bijinya, maka itu disiram. Penyiraman kalau variabelmu bukan volume penyiraman. Maaf, kalau variabelmu bukan frekuensi penyiraman, variabel bebasmu bukan frekuensi penyiraman, maka penyiraman sebaiknya dilakukan sekali atau 2 kali sehari. Ya, kalian tetapkan di awal penelitian, kalian menyiramnya sekali atau 2 kali. Kalau kalian pilih sekali, sebaiknya siramnya pagi. Ya, pagi hari. Ya, disiram. Nah, jumlah air yang disiramkan juga harus sama. Itu kalau variabel kalian, variabel bebas kalian bukan volume air. Jadi misalnya tadi ini pengaruh volume air yang disiramkan terhadap kacang hijau, berarti ini volume airnya harus sesuai dengan variabel yang kita pilih. Ada 100, ada 200, ada berapa tadi? 50 dan ada 25. Tapi misalnya kalian meneliti tentang pengaruh volume air, pengaruh konsentrasi air beras terhadap pertumbuhan kacang hijau, maka air yang kalian siramkan adalah air beras dengan konsentrasi yang sama, volumenya harus sama. Nah, misal yang konsentrasi air beras seperti yang dicontoh yang ibu kasih, air berasnya yang mau disiramkan volumenya misalnya kasih sama, misalnya 250 seperti gelas ini, maka ukurannya di sini ya, sampai sini. Ini ada kasih ukuran. Jadi gelas yang kalian pakai menyiram itu sama. Nah, air berasnya yang 100% segini banyaknya ya. Yang 50% juga segini banyaknya. Yang 25% juga segitu. Volumenya harus sama. Jadi yang berbeda hanya konsentrasi air berasnya. Ya, mudah-mudahan paham. Selanjutnya, setelah ditanam tadi bijinya, maka dibiarkan dulu tumbuh sampai muncul di permukaan tanah. Jadi sudah ada muncul di atas permukaan tanah. Oke. Nah, mungkin perlu waktu 3-4 hari atau 2-3 hari untuk kacang hijau. Kadang-kadang untuk lombok kecil atau lombok besar itu butuh waktu yang lebih lama ya.
tergantung bijinya, tergantung tanamannya. Jadi meskipun belum tumbuh tanaman, itu harus tetap disiram. Jadi setiap hari disiram di waktu yang sama ya, Nak ya. Waktu yang sama, volume air yang disiramkan harus sama. Nah, kalau sudah tumbuh, misalnya kita kan tadi menanamnya ada 3 ya. Ada 3 tanaman. Anggaplah ini tanamannya. Sudah tumbuh, muncul di permukaan tanah. Sudah ada muncul di permukaan. Kita tanam tadi 3 ya. 3. Sudah muncul seperti ini. Anggaplah ini tanamannya ya. Nah, ada 3 nih tanaman yang muncul. Nah, kita tunggu, lihat lagi tanaman yang di pot lain. Kita kan tadi punya 9 pot. Seperti ini kan? Ada 9 pot kan? Nah, tunggu sampai semua pot yang kita tanami itu ada tanaman yang tumbuh atau ada kacang hijau yang tumbuh minimal 1. Ya, di sini ada 1 mungkin, di sini ada 3 tumbuh, di sini ada 2, di sini 1 dan seterusnya. Ya, jadi semua pot ada yang tumbuh. Kalau sudah lumayan tinggi, ya, tunggu sampai semuanya ada yang tumbuh. Nah, ya jangan sampai ada yang pot yang tidak ada yang tumbuh. Karena kalau ada pot yang tidak tumbuh mungkin sudah sampai 2 minggu, masih ada pot yang kosong, mungkin kita harus ulang lagi. Nah, jadi untuk menjaga kemungkinan supaya kita tidak mengulang kalau ada pot percobaan kita yang tidak tumbuh tanamannya 1 pun, mungkin jangan cuma siapkan 9 pot, siapkan 10 atau 12 pot untuk jaga-jaga. Jadi misalkan C2, C1 atau C3 ini tidak tumbuh pot 1 pun tanamannya, maka diganti dengan yang tadi, yang cadangan. Oke. Misalkan di semua pot sudah ada yang tumbuh minimal 1. Nah, kita sudah mulai sampling namanya. Ya. Nah, misal di sini pot A1 ada 3 tanaman yang tumbuh, maka kita bandingkan ya, kita mau memilih ini yang mana yang mau dibiarkan tumbuh ceritanya, ya. Maka kita sampling. Bagaimana cara sampling? Nah, perhatikan keseluruhan tanaman yang tumbuh di setiap pot. Yang mana yang tingginya relatif sama, tidak harus sama tapi relatif sama, mirip-mirip maksudnya ya, mirip-mirip tingginya, itu yang akan kita pakai. Maka tanaman yang lain dibuang.